Bab 2057. Gagal. Beberapa anggota klan kuno percaya bahwa leluhur kuno tidak mati dan masih hidup. Kebanyakan orang percaya bahwa meskipun leluhur kuno sudah mati, rohnya masih ada. Roh leluhur kuno masih menjaga ketiga klan. Kalau tidak, bagaimana adegan aneh yang terjadi selama persidangan di kuil leluhur di tiga klan bisa dijelaskan, dan bagaimana berkah yang diberikan oleh patung leluhur kuno bisa dijelaskan. Bagaimana lingkaran cahaya yang muncul di sekitar patung leluhur kuno ketika seseorang sedang melalui pemisahan tiga jiwa Dao kuno dapat dijelaskan. Selama pemisahan tiga jiwa Dao kuno, ketika perpecahan jiwa pertama terjadi, 9 lingkaran cahaya muncul di sekitar patung leluhur kuno. Selama pemisahan jiwa kedua, 18 lingkaran cahaya akan muncul, dan selama pemisahan jiwa ketiga, total 27 lingkaran cahaya akan muncul. Pada saat ini, di kota Kekaisaran, di luar patung leluhur kuno, 18 lingkaran cahaya bersinar dan riak menyebar ke segala arah, menarik perhatian semua orang di kota Kekaisaran. Song Tian berdiri 10.000 kaki di luar kota leluhur, memandangi 18 lingkaran cahaya. Dia diam-diam merenung sejenak sebelum berbalik untuk pergi. 3 tahun lalu, dia datang untuk mengimbangi tindakannya dan ketenangan pikirannya sendiri. Sekarang dia telah menjaga Wang Lin selama 3 tahun. Meskipun dia bukan satu-satunya orang di sini, dia telah mengambil keputusan. Jika Wang Lin menghadapi bahaya selama 3 tahun ini, dia pasti akan membantu. Sekarang setelah pemisahan jiwa pertama selesai, dia merasa tidak ada alasan untuk tinggal. Dia tidak melihat ke belakang ketika kembali ke gunung asalnya. Dia berhenti memperhatikan kuil leluhur dan mulai berkultivasi. Wang Lin jelas merasakan kepergian Song Tian. Saat dia duduk di dalam kuil leluhur, bayangan di atasnya jauh lebih besar dari sebelumnya. Meskipun tingkat kultivasi Wang Lin tidak meningkat, dia bisa merasakan bahwa dia lebih kuat dari sebelumnya. Dengan tingkat kultivasinya saat ini, bahkan peningkatan kecil dalam kekuatannya masih mengejutkan. Jika saya dapat melewati malapetaka ini dengan sempurna setiap saat dan mendapatkan darah jiwa, akankah saya dapat melewati jembatan keempat ketika saya kembali ke jembatan penginjak surga? Wang Lin bergumam pada dirinya sendiri. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan matanya bersinar. Dia melihat bayangan di atas kepalanya. Perpecahan jiwa pertama memakan waktu 3 tahun. Saat-saat terakhir hampir seperti kematian. Jika bukan karena kemauanku, maka aku khawatir aku tidak akan bisa bersatu kembali. Perpecahan 3 jiwa Dao kuno ini terkait dengan kemauan. Tapi juga keberuntungan. Wang Lin mengerutkan kening, dan sekarang dia sepenuhnya mengerti alasannya sehingga hanya sedikit orang yang memilih untuk mencoba perpecahan total. Keberuntungan mungkin datang sekali, atau bahkan 2 kali, tapi 3 kali berturut-turut, sangat tidak mungkin. Lalu untuk kedua kalinya, Wang Lin menutup matanya, dan setelah sekian lama, dia membukanya kembali. Dia bertekad, keberuntungan itu penting, tetapi jika seseorang memiliki kemauan yang cukup kuat untuk melampaui segalanya, itu juga akan berhasil. Wang Lin membentuk segel dengan tangannya dan bayangan muncul di atasnya. Dia menutup matanya sekali lagi. Saat dia menutup matanya, bayangan di atas kepalanya bergetar dan retakan tipis muncul di sana. Perpecahan jiwa kedua dimulai. Di langit kota Kekaisaran, Xuan Luo menunduk sambil tersenyum. Dia duduk dan terus menjaga muridnya. Dalam hatinya, meskipun Dao kuno membutuhkan perlindungannya, muridnya, yang akan melemah selama perpecahan jiwa ini, juga membutuhkan perlindungannya. Dalam sekejap, 3 tahun berlalu. 18 lingkaran cahaya di atas kota Kekaisaran Si kuno tampaknya telah menjadi bagian dari kota tersebut. Banyak orang Si kuno sepertinya sudah terbiasa dengan keberadaan mereka.
Meskipun mereka masih memperhatikan lingkaran cahaya, rasa ingin tahu mereka perlahan menghilang seiring berjalannya waktu. Sekarang mereka hanya punya satu tebakan tersisa di hati mereka. Mereka menebak berapa lama orang ini dapat bertahan dalam perpecahan jiwa kedua. Setelah 3 tahun berlalu, 3 tahun lagi berlalu. Setelah total 6 tahun, 18 lingkaran cahaya di sekitar patung leluhur kuno tetap ada. Hal ini membuat tidak ada perbedaan antara siang dan malam di kota kekaisaran. Bahkan di malam hari, cahaya dari lingkaran cahaya menerangi seluruh istana kekaisaran. 10 tahun telah berlalu sejak perpecahan jiwa kedua dimulai. Beberapa anak kecil yang lahir pada masa ini mengira langit kota kekaisaran selalu seperti ini. Rumor perpecahan jiwa selama 10 tahun secara bertahap menyebar ke seluruh klan kuno. Bahkan orang-orang dari Dao kuno dan Ji kuno pun datang untuk melihatnya. Waktu terus berlalu. Ketika tahun ke-10 berlalu, kepala bayangan di atas Wang Lin hancur total. Dia menderita rasa sakit yang tak terbayangkan, tapi dia masih bertahan. Fragmen tak kasat mata itu terus terurai, dan begitu menjadi debu, itu mewakili kedua kalinya jiwa aslinya hancur total. Kaisar Si kuno sepertinya sudah menyerah pada beberapa ide yang tidak realistis dan berhenti memperhatikan patung leluhur kuno. Dia fokus membimbing Jidu untuk perlahan-lahan mewarisi tahta. Tinggal kurang dari 40 tahun lagi sampai Jidu mewarisi tahta. Bagi manusia, 40 tahun adalah separuh umur mereka, namun bagi klan kuno, meski lama, itu tidak jauh. Saat Jidu secara bertahap menguasai berbagai rahasia Si kuno, 3 tahun berlalu. Perpecahan jiwa kedua Wang Lin telah berlangsung selama 13 tahun. Setengah tahun yang lalu, tekanan kuat telah menyebar dari kuil leluhur dan menghasilkan kekuatan yang aneh. Kekuatan ini menghentikan semua indera ilahi dan manusia untuk masuk. Xuan Luo khawatir saat dia melihat ke bawah dari langit. Bahkan kesadaran ilahinya tidak bisa masuk, dan dia bisa merasakan bahwa dia bahkan tidak bisa masuk ke kuil leluhur dengan kekuatan yang mengelilinginya. Kekuatan ini milik leluhur kuno, dan berasal dari setetes darah jiwa itu. Ketika ini terjadi pada kuil leluhur, Song Tian, yang awalnya ingin mengabaikan ini, tiba-tiba membuka matanya. Ada sedikit keraguan saat dia melihat ke arah kuil leluhur. Tahun ke-13 berlalu dan tahun ke-14 tiba. Ketika kekuatan misterius menyebar, aura Wang Lin telah menghilang sepenuhnya. Tidak diketahui apakah dia masih hidup atau sudah mati, bahkan keinginan yang tersisa selama perpecahan jiwa pertama tidak dapat dideteksi. Satu-satunya tanda yang menunjukkan fakta bahwa Wang Lin belum mati adalah 18 lingkaran cahaya di sekitar patung leluhur kuno. Tidak ada yang tahu bahwa pecahan bayangan Wang Lin yang tak terhitung jumlahnya telah benar-benar hancur menjadi debu 6 bulan lalu. Namun, setelah hancur, dia tidak dapat menyatukannya lagi. Wang Lin telah menggunakan kemauan kuat ini untuk mencoba memadukannya beberapa kali, namun masih belum berhasil. Keinginannya perlahan melemah setelah dia mencoba melakukan fusi beberapa kali, jadi sekarang sangat lemah. Seluruh vitalitasnya telah hilang dan hanya sedikit kemauan yang tersisa ketika dia mencoba untuk menyatu lagi dan lagi. Sejumlah besar titik cahaya akan berkumpul membentuk bayangan, namun segera menjadi tidak stabil dan runtuh menjadi debu sebelum menghilang. Ini adalah yang ke-13 kalinya. Tanpa perasaan ilahi atau kesadaran, Wang Lin menggunakan sedikit kemauan yang tersisa untuk memulai fusi ke-14. Sejumlah besar titik cahaya mengembun ketika tahun ke-14 berlalu. Tahun ke-15 tiba. Ketika tahun ke-15 tiba, sesuatu yang mengejutkan terjadi pada 18 lingkaran cahaya di sekitar patung leluhur kuno.
Hal ini menarik perhatian semua orang yang terbiasa dengan keberadaan lingkaran cahaya dan menyebabkan keributan di seluruh kota. Bahkan Kaisar Si kuno, yang tidak lagi memperhatikan hal ini, keluar dari kamarnya dan tampak seperti patung leluhur kuno. Dia menarik napas dalam-dalam. Jidu terbang ke udara dan dengan gugup menoleh. Dia tanpa sadar mengepalkan tinjunya. Song Tian berdiri di puncak tanduk di Origin Mountain dan ekspresinya tidak yakin. Salah satu dari 18 lingkaran cahaya tiba-tiba meredup dan segera hancur berkeping-keping. Hasilnya, hanya tersisa 17 lingkaran cahaya di sekitar patung leluhur kuno. Lingkaran cahayanya telah hancur, ini apa penyebabnya? Mungkinkah perpecahan jiwa kedua orang ini gagal dan sekarang mereka mati? Jika tidak, lingkaran cahaya itu tidak akan pernah pecah dan menghilang. Aku ingat, saat itu, saya mendengar bahwa perpecahan 3 jiwa tidak ada habisnya dan ada batas waktunya. Mungkinkah orang ini telah mencapai batas waktu perpecahan jiwa kedua? Semburan diskusi bergema di dalam kota Kekaisaran Si kuno. Wang Lin telah mencapai batas waktu perpecahan jiwa kedua. Jika semua 18 lingkaran cahaya menghilang dan dia belum menyatukan kembali jiwa aslinya, maka jiwanya akan hilang. Song Tian menarik napas dalam-dalam saat dia melihat ke kuil dan mengerutkan kening. Di langit, ketika Xuan Luo melihat ini, ekspresinya berubah. Dia secara alami tahu alasan di balik hilangnya lingkaran cahaya. Dia tidak segan-segan menyerang kuil leluhur. Song Tian sudah lama mengetahui kehadiran Xuan Luo, tetapi dia tidak menunjukkannya. Ketika dia melihat sosok Xuan Luo, dia sedikit ragu tetapi tidak menghentikannya. Xuan Luo langsung tiba di depan kuil leluhur dan melangkah masuk tanpa ragu-ragu. Kekuatan pantulan yang kuat keluar dan mengguncang tubuh Xuan Luo. Dia tidak bisa masuk dan diblokir di luar. Pada saat ini, lingkaran cahaya kedua, ketiga, keempat, lingkaran cahaya ke-11 semuanya hancur satu persatu. Bab 2058. Gambar itu, di luar patung leluhur kuno, hanya tersisa 7 lingkaran cahaya, memancarkan cahaya lembut. Namun, salah satu dari 7 lingkaran cahaya meredup dan sepertinya bisa menghilang kapan saja. Wang Lin, Xuan Luo diblokir di luar kuil leluhur. Dia cemas dan mengirimkan perasaan ilahi ke kuil leluhur. Namun, itu seperti seekor sapi yang memasuki laut. Xuan Luo tidak yakin apakah Wang Lin bisa mendengarnya. Tangannya membentuk segel dan lingkaran cahaya seperti matahari muncul di sekelilingnya. Dia melangkah ke kuil leluhur, tetapi dia hanya mengambil beberapa langkah sebelum dia terlempar kembali oleh kekuatan pantulan. Saat Xuan Luo terus mencoba, di dalam kuil leluhur, tubuh Wang Lin telah benar-benar kering seperti kerangka. Tidak ada setitik cahaya pun di sekelilingnya dan keinginannya begitu redup hingga hampir tak terlihat. Upaya fusi yang tak terhitung jumlahnya telah gagal, menyebabkan keinginannya hampir musnah. Suasana benar-benar sunyi, tapi sesaat kemudian, suara cemas bergema di tempatnya. Wang Lin, Wang Lin, Wang Lin. Mata Wang Lin terpejam dan dia tetap tidak bergerak. Namun, saat suara itu bergema, kilatan cahaya merah datang dari tubuhnya yang seperti kerangka. Lampu merah ini adalah darah jiwa di dalam tubuhnya. Kilatan ini seakan menerangi kegelapan jauh di dalam kuil leluhur. Waktu berlalu, tapi tidak diketahui berapa lamanya. 4 lingkaran cahaya lagi telah menghilang dan sekarang hanya tersisa 3. Banyak cahaya yang menyelimuti dunia selama bertahun-tahun telah menghilang, dan untuk pertama kalinya dalam lebih dari 1 dekade, malam menjadi berbeda. Namun, tidak ada seorang pun yang berkultivasi pada malam ini. Mereka semua memandangi patung leluhur kuno, dan bahkan napas mereka seakan terhenti.
Kemudian salah satu dari 3 lingkaran cahaya di sekitar patung leluhur kuno berjuang seperti nyala lilin tertiup angin sebelum padam. Satu lagi telah hilang, hanya tersisa 2 lingkaran cahaya. Perpecahan jiwa orang ini telah berlangsung selama 20 tahun. Apakah dia benar-benar tidak berhasil? Saat kedua lingkaran cahaya ini menghilang, dia, cepat, lihat, satu lagi telah menghilang. Terengah-engah bergema di seluruh kota kekaisaran dan hampir semua orang menarik napas dalam-dalam. Lingkaran cahaya lain menghilang, dan sekarang hanya tersisa 1. Dan lingkaran cahaya ini juga perlahan meredup. Wang Lin, bangun! Xuan Luo melayangkan pukulan ke kuil leluhur dan mengeluarkan suara gemuruh yang menggemparkan surga. Raungan ini bergema di seluruh kota kekaisaran seperti guntur dan akhirnya bergegas menuju kuil leluhur. Dia melangkah ke kuil leluhur dengan paksa sekali lagi dan ditolak oleh kekuatan pantulan. Xuan Luo sangat cemas. Dia pernah mengalami pemisahan 3 jiwa Dao kuno sebelumnya. Selama lingkaran cahaya itu masih ada, meskipun tidak ada vitalitas atau kesadaran, itu bukanlah kematian, tapi sesuatu seperti tidur. Jiwa yang tertidur. Jika Wang Lin bisa terbangun dari tidurnya, selama lingkaran cahayanya masih ada, akan ada peluang untuk bertahan hidup. Inilah sebabnya dia memilih untuk datang menjaga Wang Lin. Tapi begitu semua lingkaran cahaya menghilang, tidur ini sama dengan kematian sesungguhnya. Wang Lin, aku gurumu, Xuan Luo. Cepat, bangun! Xuan Luo meraung sambil memfokuskan seluruh suaranya ke kuil leluhur yang tidak bisa dia masuki. Ketika suaranya bergema di seluruh kota kekaisaran Si kuno, itu mengejutkan semua orang. Hampir semua orang bertanya-tanya siapa yang mengalami musibah di kuil leluhur. Akhirnya ada jawaban untuk pertanyaan ini. Wang Lin, nama ini agak familiar, itu dia. Wang Lin ini adalah orang yang membunuh Kaisar Dao kuno lebih dari 100 tahun yang lalu. Itu sebenarnya dia. Rumor mengatakan bahwa Wang Lin ini adalah Grand Empyrean ke-10 dari benua astral abadi. Ya Tuhan, aku tidak menyangka orang yang mengalami musibah di kuil leluhur adalah Wang Lin itu. Saat Xuan Luo meraung dengan cemas dan bergema di seluruh kota kekaisaran Si kuno, lingkaran cahaya terakhir yang tersisa menjadi semakin redup. Sepertinya itu bisa hilang kapan saja. Jauh di dalam kuil leluhur, cahaya darah di tubuh Wang Lin berkedip lebih keras. Siapa yang memanggilku? Wang Lin sepertinya tertidur di tempat yang aneh. Tempat itu buram dan dia berjalan dengan membabi buta sampai dia merasa seperti ada suara yang memanggilnya. Di mana aku? Wang Lin masih bingung. Suara yang memanggilnya muncul dan menghilang. Ketika dia ingin mendengarkannya, itu sudah tidak ada lagi. Bagaimana saya bisa sampai di sini? Wang Lin merasa bingung saat dia berjalan ke depan. Langit di sini gelap dan bumi tertutup kabut. Seluruh dunia tertutup kabut, jadi dia tidak bisa melihat jauh. Tempat ini adalah reruntuhan. Tidak ada kehidupan di dunia ini, seolah-olah telah ditinggalkan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Gunung itu tidak lagi hijau, sekarang menjadi abu-abu karena kekalahan. Siapa aku? Kebingungan di mata Wang Lin menjadi semakin kuat. Dia sepertinya memiliki banyak kenangan, tetapi dia tidak dapat mengingat siapa dia, mengapa dia ada di sini, dan di mana tempat ini berada. Bangun, bangun, suara itu bergema samar sekali lagi dan Wang Lin berhenti. Sepertinya aku mendengar sesuatu. Dalam kebingungannya, Wang Lin ingin melihat ke belakang, tetapi pada saat ini, dia tampak melihat gunung di tengah kabut di depan. Salju 7 warna turun di gunung, dan itu sangat indah. Ada sosok samar-samar di puncak gunung. Dia hanya bisa melihat secara samar-samar bahwa itu adalah seorang pria yang memegang tubuh. Rambut panjangnya tertiup angin.
Adegan ini dipenuhi dengan kesedihan dan kesedihan. Wang Lin menatap sosok ini. Sosok ini membuatnya merasakan keakraban. Perasaan ini membuat tubuhnya gemetar. Raungan sedih datang dari sosok di gunung. Dia mengangkat kepalanya dan mengeluarkan suara gemuruh ke langit, dan itu bergema ke segala arah. Raungan ini mengandung kekuatan tembus yang membuat hati Wang Lin bergetar semakin hebat. Saat suara gemuruh ini bergema, langit yang redup mulai bergetar dan riak yang tak terhitung jumlahnya bergema, membuatnya tampak seperti langit akan hancur. Sepertinya langit pun tidak bisa menahan auman orang ini dan akan runtuh. Langit dan bumi, sosok itu mengeluarkan suara gemuruh, tapi saat sosok itu mengucapkan dua kata itu, suara familiar lainnya muncul. Wang Lin, bangun. Suara ini sepertinya muncul begitu saja. Ketika muncul, gunung yang dilihat Wang Lin menghilang dan sosok yang memegang tubuh yang mengaum di langit juga menghilang. Tubuh Wang Lin bergetar dan tanpa sadar dia berbalik dan melihat ke belakang. Ketika dia berbalik, ada suara gemuruh di benaknya. Dia ingat, dia adalah Wang Lin, dan dia sedang mengalami bencana di kuil leluhur si kuno. Dia berusaha menyatukan jiwanya setelah jiwa kedua terbelah. Setelah dia ingat, tidak ada lagi kebingungan di matanya, digantikan dengan kejelasan. Pada saat yang sama, jauh di dalam kuil leluhur, ada seorang lelaki tua berambut putih gemetar 100 kaki dari Wang Lin. Orang tua ini mengenakan pakaian yang sama dengan Xuan Luo. Namun, dibandingkan dengan penampilan pemuda Xuan Luo biasanya, ada perbedaan besar. Wang Lin, bangun. Lelaki tua itu meraung, suaranya serak. Wang Lin perlahan membuka matanya. Ketika dia melihat lelaki tua itu memperlihatkan ekspresi gembira. Namun, dia tidak bisa menahan kekuatan pantulan dan terlempar keluar dari kuil leluhur. Guru, gumam Wang Lin, melihat ke arah mana Xuan Luo pergi. Dia memandangi rambut putih Xuan Luo dan tahu dia tidak akan pernah bisa melupakan ini seumur hidupnya. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan tangannya membentuk segel. Cahaya dalam jumlah besar muncul di hadapannya dan berkumpul di atas kepalanya membentuk bayangan. Ketika Xuan Luo dikeluarkan dari kuil leluhur, dia melihat lingkaran cahaya terakhir perlahan menghilang. Lingkaran cahaya yang akan menghilang terbentuk kembali dan bersinar terang. Kemudian lingkaran cahaya kedua, ketiga, keempat, 12 lingkaran cahaya muncul kembali dan bersinar terang. Tak lama setelah itu, lingkaran cahaya ke-13, ke-14, ke-18 muncul kembali. Seluruh kota kekaisaran si kuno menjadi sunyi karena hal ini. Setelah hening sejenak, keributan besar bergema di seluruh kota. Saat keributan bergema, lingkaran cahaya ke-19 muncul di sekitar patung leluhur kuno. Kemudian tanggal 20, 21, 22, hingga terbentuklah lingkaran cahaya ke-27. Mereka bersinar terang dan riak bergema. Sekarang, bukan hanya kota kekaisaran, tapi bahkan gunung asal pun diselimuti oleh cahaya ini. Xuan Luo mengungkapkan senyuman. Dia tidak tinggal di luar kuil leluhur. Ketika lingkaran cahaya ke-27 muncul, dia muncul di langit dan duduk. Dia tahu ini belum berakhir, Wang Lin masih harus melalui perpecahan jiwa terakhir. Di kuil leluhur, terdapat bayangan besar di atas kepala Wang Lin yang hampir memenuhi seluruh kuil leluhur. Bayangan ini puluhan kali lebih besar daripada setelah jiwa pertama terbelah. Dia mengangkat kepalanya dan bayangan itu juga melihat ke atas. Tatapannya seolah menembus kuil leluhur, dan dia melihat senyum tipis Xuan Luo. Guru, tatapan mereka bertemu, dan setelah sekian lama, Wang Lin menundukkan kepalanya. Dia menarik napas dalam-dalam. Meskipun perpecahan jiwa kedua sangat berbahaya,
itu tidak bisa dibandingkan dengan apa yang dia lihat ketika dia bingung. Dia tidak bisa tidak memikirkan sosok yang memegang tubuh dan mengaum ke langit. Bab 2059. Terlihat sebelumnya, milik siapa sosok itu dan siapa tubuh yang dipegangnya. Wang Lin tidak berani memikirkan pertanyaan-pertanyaan ini, dia takut memikirkannya. Dia diam-diam duduk di dalam kuil dan mengingat 68 tahun yang dia miliki, dihabiskan di sini. Tidak banyak waktu tersisa, gumaman Wang Lin bergema di dalam kuil. Di kota Kekaisaran Si kuno, saat 27 lingkaran cahaya bersinar terang dari patung leluhur kuno, keributan besar bergema di seluruh kota Kekaisaran Si kuno, dan pandangan semua orang beralih ke patung Si kuno. 18 tahun. Orang ini menghabiskan 3 tahun pada pemisahan jiwa pertama dan divisi kedua membutuhkan waktu 15 tahun. Dia pasti melakukan penghancuran total dan perpaduan sempurna. Pertama kali berhasil, tapi pada fusi kedua, jelas terjadi kecelakaan. Aku ingin tahu bagaimana yang ketiga kalinya. Jika Wang Lin ini terus hancur total, maka yang ketiga kalinya akan sangat sulit. Jika aku jadi dia, aku akan mengakhiri perpecahan ketiga lebih awal agar tetap hidup. Saat tatapan semua orang berkumpul di dalam kuil leluhur, Wang Lin menarik napas dalam-dalam. Dia menghilangkan semua pemikiran tentang sosok itu dan sepenuhnya membenamkan dirinya dalam perpecahan jiwa ketiga. Dia tahu bahwa setelah pemisahan jiwa kedua ini selesai, jiwa asalnya menjadi lebih kuat berkali-kali lipat dan budidayanya juga menjadi lebih kuat. Jika pemisahan jiwa ketiga berhasil dan jiwa asalnya kembali ke tubuhnya, dia merasa akan mencapai puncak baru. Sampai-sampai mungkin, dia bahkan bisa melampaui Gudao. Mata Wang Lin berbinar dan dia menunjukkan tatapan penuh tekad. Dia menutup matanya dan bayangan jiwa asalnya yang besar, yang menempati hampir seluruh kuil leluhur, memulai perpecahan jiwa ketiga. Itu juga yang terakhir kalinya. 3 tahun, 15 tahun, berapa lama waktu ini akan bertahan? Wang Lin tidak punya jawaban. Dalam sekejap, Wang Lin menghabiskan 7 tahun di perpecahan jiwa ketiga. Setelah 7 tahun, orang-orang Si kuno semua melihat ke-27 lingkaran cahaya di sekitar patung leluhur kuno dengan penuh kegembiraan. Kaisar Si kuno hampir menyelesaikan penyerahannya kepada Jidu. Hari di mana kaisar baru akan dinobatkan semakin dekat. Saat hari itu semakin dekat, tatapan Si kuno berpindah dari patung leluhur kuno ke masalah terbesar di Si kuno. Kenaikan tahta kaisar baru. Pasukan Si kuno yang tak terhitung jumlahnya perlahan-lahan diserahkan kepada Jidu sehingga dia bisa mengenal mereka. Ini adalah salah satu persiapan untuk perang besar langit dan kuno yang akan terjadi dalam beberapa ratus tahun. 5 tahun, 5 tahun, 5 tahun. Waktu berlalu tanpa terasa dan musim pun berganti. Dalam sekejap mata, 15 tahun berlalu. Sekarang sudah 22 tahun sejak perpecahan jiwa ketiga Wang Lin dimulai. Jika seseorang memasukkan perpecahan jiwa sebelumnya, sudah 90 tahun sejak Wang Lin memasuki kuil leluhur. Waktu 90 tahun sudah cukup untuk mengubah banyak hal. Itu sudah cukup bagi manusia untuk menjalani hidupnya atau bagi seorang kaisar baru untuk naik tahta. Kaisar Si kuno saat ini telah mundur ke belakang layar, dan orang yang berjalan sebelum yang lain adalah Jidu. Meskipun upacara akbarnya belum terjadi, semua yang ada di Si kuno dikelola oleh Jidu. Meskipun dia belum mengenakan mahkotanya, dia sudah mengenakan jubah kerajaan. Namun meski begitu, kebiasaannya memandang pura leluhur setiap pagi tak pernah berubah. Dia sangat yakin ayah baptisnya akan berhasil. Di kuil leluhur, bayangan jiwa asal yang besar telah hancur menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya dan berada di bagian terakhir dari keruntuhannya.
Wang Lin telah mendapat pelajaran dari terakhir kali dan telah meninggalkan jejak perasaan ilahi di tubuhnya. Pada saat kritis, perasaan ketuhanan ini dapat membangunkannya. Wang Lin terus menanggung rasa sakit selama puluhan tahun saat jiwa asalnya hancur. Banyak orang yang tidak mampu menahan rasa sakit ini, tapi baginya, dia bahkan merasa sedikit mati rasa karena rasa sakit itu. Ketika tahun ke-95 tiba, seluruh si kuno sedang mempersiapkan penobatan kaisar baru dalam 5 tahun. Pada titik ini, bayangan di atas Wang Lin telah berubah menjadi debu. Dia mulai mencoba melakukan fusi. Karena kecelakaan yang terjadi pada split kedua, Wang Lin sangat berhati-hati. Dia tidak mencoba menggabungkan semuanya sekaligus tetapi mulai menggabungkan bagian-bagiannya hingga menjadi sempurna. Dia memiliki rencana yang lebih dalam, dan jika dia ingin sukses, maka dia harus melakukannya selama fusi. Waktu berlalu. Setelah tahun ke-96, Wang Lin telah menyatukan 30% jiwa asalnya. Jiwanya sendiri tidak besar, hanya seukuran telapak tangannya. Namun, 30% ini beberapa kali lebih kuat dari jiwanya setelah jiwa kedua terbelah. Mungkin jika dia bisa menyatukan jiwanya sepenuhnya untuk ketiga kalinya, itu akan membawanya ke puncak baru. Pada tahun ke-97, bayangan jiwa asal Wang Lin telah mengembun 50% dan jauh lebih kuat dari sebelumnya. Hanya tinggal 3 tahun lagi hingga tahun ke-100. Tinggal lebih dari 1000 hari dan malam. Selama beberapa tahun ini, kota kekaisaran Si Kuno sangat ramai. Hampir semua orang kuat di Si Kuno berkumpul untuk menyaksikan peristiwa terpenting Si Kuno. Perubahan kaisar telah menyebabkan seluruh Si Kuno menjadi sangat hidup. Namun, orang yang akan mewarisi tahta menjadi diam. Dia pergi ke kuil leluhur sendirian dan duduk di luarnya untuk bercocok tanam. Dia menyerahkan segalanya untuk menemani ayah baptisnya selama 3 tahun terakhir sebelum dia menjadi kaisar. Seiring berlalunya waktu, semakin banyak orang melakukan perjalanan ke Si Kuno. Bahkan orang-orang dari 2 klan lainnya juga sedang dalam perjalanan. Hampir setiap hari, banyak orang memasuki kota kekaisaran Si Kuno. Namun, dibandingkan dengan kota kekaisaran yang ramai, kuil leluhur sangat sepi. Itu telah lama diubah menjadi zona terlarang dan tidak ada yang diizinkan mendekat. Bahkan ada banyak penjaga dari istana kerajaan yang menjaga tempat ini. Jidu mendengarkan suara ramai yang datang dari luar saat dia duduk diam dengan mata terpejam. Ayah baptis, 3 tahun lagi dan aku bisa menjadi kaisar Si Kuno. Jidu duduk di sana. Saat siang dan malam berganti, tahun ke-98 berlalu. Kemudian tahun ke-99 tiba, dan akhirnya tahun ke-100 berlalu dengan tenang. Pada hari ini, setelah 100 tahun, tatapan semua orang di kota kekaisaran berkumpul pada patung leluhur kuno sekali lagi. Namun, mereka tidak melihat lingkaran cahaya itu, tapi pada kaisar mereka. Seluruh kota kekaisaran sunyi dan ada banyak orang di istana. Mereka sedang menunggu kemunculan kaisar baru mereka. Ada banyak sekali orang yang berdiri di alun-alun. Utusan dari 2 klan lainnya telah tiba dengan megah. Orang-orang yang datang juga berasal dari keluarga kekaisaran dan memiliki status yang sangat tinggi. Mereka sedang menunggu di alun-alun. Di tengah-tengah alun-alun, ada tungku raksasa. Ada sepotong tanah lembut di dalam tungku dengan dupa besar tertancap di dalamnya. Dupanya tidak menyala, satu-satunya orang yang memenuhi syarat untuk menyalakannya adalah Jidu. Ini adalah dupa kekuasaan kekaisaran. Saat dupa dinyalakan, asapnya akan berubah menjadi drum. Jidu juga satu-satunya yang bisa memukul drum ini. Ketika drum telah dipukul 9 kali, Jidu akan menerima busur dari seluruh Si Kuno. Semua orang di sini sedang menunggu,
bahkan Kaisar Si kuno yang lama pun sedang menunggu. Di samping Kaisar Si kuno, ada beberapa orang. Salah satu lelaki tua itu ragu-ragu dan dengan lembut berkata, "Waktunya akan segera tiba, Yang Mulia, ini. Teruslah menunggu. Tidak ada waktu yang baik di Si kuno saya. Saat Pangeran Jidu naik tahta, itulah saat yang paling menguntungkan," kata Kaisar Si kuno dengan suara serak. Orang tua yang berbicara tadi mengangguk dengan hormat. Jidu sedang duduk di luar kuil leluhur dengan mata terpej. Seolah dia tidak peduli bahwa hari ini adalah hari besarnya. Tak lama kemudian, suara langkah kaki terdengar saat penjaga berbaju hitam perlahan mendekat. "Yang Mulia, sudah waktunya," para penjaga berlutut dengan satu kaki. Orang yang memimpin adalah seorang pria parubaya. Jidu tidak berbicara dan tidak bergerak. Penjaga yang berlutut di belakangnya juga tetap diam. Setelah setengah dupa, desahan keluar dari mulut Jidu. Dia membuka matanya dan melihat ke kuil leluhur. Dia diam-diam bangkit dan berlutut untuk bersujud 3 kali menuju kuil leluhur. "Ayah baptis, anak itu akan pergi." Jidu bangkit dan melihat ke kuil sebelum berjalan menuju penjaga. Para penjaga mengikutinya dan mereka perlahan pergi. Ketika orang-orang ini pergi, ada bayangan melayang di hadapan Wang Lin di dalam kuil leluhur. Bayangan ini tidak lagi seukuran telapak tangan, melainkan seukuran tubuhnya, seperti sebelum jiwanya terbelah. Bayangan itu bersinar terang dan tampak sangat lengkap. Sepertinya sudah menyatu sepenuhnya, tapi mata jiwa asal tertutup. 1 tahun yang lalu, Wang Lin bisa menyelesaikan fusinya. Prosesnya sangat lancar dan kali ini tidak ada kecelakaan. Namun, dia memilih untuk tidak mengakhirinya dan tetap mempertahankan sedikit cacatnya. Akibatnya, dia tetap dalam kondisi seperti tidur. Dia ingin memasuki dunia buram yang dia lihat selama perpecahan jiwa keduanya. Dia ingin melihat gunung tempat turunnya salju 7 warna. Dia ingin melihat sosok itu lagi dan mendengar kalimat lengkapnya. Namun, dia bahkan tidak tahu bagaimana dia bisa memasuki dunia buram itu, dan dia bahkan tidak tahu tempat apa itu. Akhirnya, setelah 1 tahun mencoba mencari jalan ke sana, pikirannya menjadi kabur dan, untuk sesaat, dia samar-samar melihat dunia itu lagi. Bab 2060. Langit dan bumi, kekuatan kekaisaran, nyalakan. Suara mengejutkan bergema di seluruh kota kekaisaran Si kuno. Seluruh istana terdiam saat semua tatapan tertuju pada alun-alun, pada orang berjubah kerajaan di depan tungku. Jidu tidak lagi terlihat seperti pemuda, tapi menunjukkan perasaan dewasa. Dia berdiri di sana dan memandang ke langit ketika suara mengejutkan bergema di telinganya. Langit biru dan cerah. Ada angin sepoi-sepoi yang bertiup perlahan, dan ketika hinggap di tubuh Anda akan memberikan perasaan yang sangat nyaman. Di depannya ada tungku besar, dan dupa sedang menunggu untuk dinyalakan. Pada saat ini, dia sedang diawasi oleh semua orang di istana dan oleh semua orang di kota kekaisaran Si kuno. Bahkan orang-orang yang tidak memenuhi syarat untuk datang ke kota kekaisaran telah diorganisir oleh penguasa kota mereka dan semua melihat ke arah kota kekaisaran. Bahkan di kota kekaisaran Dao kuno dan Ji kuno, orang-orang melihat dengan tatapan tajam ke arah kota kekaisaran Si kuno. Kaisar Si kuno, ayah baptis, aku akan segera menjadi kaisar. Jidu melihat ke langit dan pandangannya tertuju pada patung leluhur kuno di kejauhan. Dia menarik napas dalam-dalam dan melambaikan lengan bajunya. Nyala api yang dahsyat muncul di sekitar tungku dan dupa dinyalakan. "Salam, Kaisar." Suara mengejutkan lainnya bergema di seluruh istana. Semua orang berlutut, hanya ayah Jidu yang berdiri di dalam istana dan memandang Jidu. Saat dupa dinyalakan, asap hijau membubung ke udara dan langit berubah warna.
Awan tersebar dan suara gemuruh terdengar dari atas. Keretakan besar terbelah di langit dan suara gemuruh terdengar dari dalam. Itu adalah dewa kuno raksasa yang tingginya hampir 100.000 kaki, dan di sampingnya ada iblis kuno dan iblis kuno. Mereka membawa drum raksasa saat mereka berjalan keluar dari langit dan melayang di udara. Tubuh Jiddu bergetar dan dia terbang ke udara. Ketika dia berada di samping genderang perang, dia tidak segan-segan melontarkan pukulannya. Dengan keras, hentakan drum yang teredam segera bergema. Itu menyebar ke seluruh istana, ke seluruh kota kekaisaran, dan ke seluruh si kuno. Ibadah pertama, suara-suara yang menggemparkan surga terdengar lagi dan semua anggota klan membungkuk. Salam, Kaisar. Saat mereka membungkuk, suara mereka menyatu membentuk gelombang suara yang kuat. Suara yang lebih keras terdengar dari setiap sudut kota kekaisaran. Saat genderang bergema, setiap kota di si kuno mengeluarkan suara yang sama. Bang! Ketukan kedua bergema saat tangan kanan Jiddu mendarat di atas drum. Ibadah kedua, salam, Kaisar. Suara-suara itu menjadi lebih intens dan menggantikan segala sesuatu di dunia. Itu adalah suara terkuat, kedua setelah suara drum. Ayah baptis, aku telah menjadi kaisar. Tangan kanan Jiddu mendarat di drum untuk ketiga kalinya. Saat tabuhan genderang bergema di dalam kuil leluhur, Wang Lin tetap tidak bergerak dan matanya terpejam. Saat ini, dia melihat sebuah dunia. Langit redup dan bumi tampak kabur tertutup tirai kabut tipis. Orang hanya bisa melihat bahwa itu adalah tempat yang telah menjadi reruntuhan selama bertahun-tahun yang tidak diketahui. Tidak ada kebingungan di mata Wang Lin saat dia berjalan. Dia tidak tahu apakah dia sedang berjalan di darat atau di kehampaan, dan dia melihat sekeliling sambil berjalan perlahan ke depan. Dia tidak tahu sudah berapa lama dia berjalan. Mungkin 1 hari, mungkin 1 tahun, atau mungkin seumur hidup, sampai suatu hari, gunung itu muncul di hadapannya. Salju 7 warna turun di gunung dan dia melihat sosok yang dikenalnya di sana. Sosok itu sedang memegangi tubuh dan mengaum ke langit. Rambut panjangnya tidak bisa dibedakan dari salju 7 warna yang bergerak mengikuti angin. Saat Wang Lin melihat sosok ini, jantungnya berdetak kencang dan napasnya menjadi kasar. Dia tidak melihat sosok itu, tubuh yang dipegang sosok itu. Namun, dia hanya bisa melihat rambut hitamnya, bukan tubuhnya. Dia bahkan tidak tahu apakah mayat itu laki-laki atau perempuan. Wajahnya pucat saat dia dengan putus asa bergegas menuju gunung. Tetapi bahkan setelah dia berlari ke depan dalam waktu yang lama, dia tidak dapat mendekati gunung tersebut dan melihat seperti apa bentuk tubuhnya. Seolah-olah ada parit yang tidak bisa diseberangi antara dia dan gunung. Raungannya menjadi lebih intens, dan sekarang dipenuhi dengan kesedihan dan kemarahan yang tak ada habisnya. Langit menunjukkan tanda-tanda runtuh sekali lagi, seolah raungan ini memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia. Suara itu masuk ke telinga Wang Lin dan menyebabkan jantungnya merasakan sakit yang menusuk. Rasa sakit ini tidak bisa dibandingkan dengan apa yang dia rasakan selama jiwa terbelah, tapi baginya, itu seperti hal yang paling menyakitkan di dunia. Surga dan bumi, sosok di gunung itu mengangkat kepalanya dan mengeluarkan suara gemuruh. Apa gunanya berada di puncak langit dan bumi? Apa gunanya dipuja oleh semua orang? Apa gunanya menyebarkan kitab suci yang tak ada habisnya? Jika dunia seperti ini, kenapa tidak dihancurkan? Jika semua kehidupan seperti ini, kenapa tidak menghilang? Kalau kitab sucinya seperti ini, kenapa tidak diakhiri saja? Karena seperti ini, aku akan menggunakan metodeku sendiri untuk membuat langit menutup matanya, membuat bumi tertidur, membuat sungai dunia bawah mengalir mundur, menghentikan reinkarnasi, membuat dunia tidak ada lagi.
Suara itu dipenuhi dengan kemauan mengejutkan yang tersebar ke segala arah. Hati Wang Lin bergetar dan tubuhnya dengan cepat hancur seolah dia akan diusir dari tempat ini. Saat tubuhnya benar-benar menghilang, dia melihat sosok yang memegang tubuh itu menginjak-injak langit, dan langit runtuh. Dia mengambil mayat itu dan menghilang ke langit yang runtuh. Suara itu bertahan saat Wang Lin tiba-tiba membuka matanya. Dia masih berada di dalam kuil leluhur, dan tubuhnya yang layu tampak seperti membusuk. Jiwa asalnya ada di hadapannya, menatapnya. Pada akhirnya, dia masih belum bisa melihat tubuhnya dengan baik. Bahkan suaranya pun sangat buram, kedengarannya familiar tapi juga asing. Lingkungan sekitar sangat sepi, namun masih terdengar samar ucapan, "Salam, Kaisar." Datang dari luar. Namun, Wang Lin mengabaikan semuanya, dan matanya dipenuhi kebingungan. Butuh waktu lama sebelum kebingungannya hilang, dan dia mencoba memaksakan dirinya untuk berhenti memikirkannya. Namun, itu sangat sulit, jadi butuh waktu lama baginya untuk berhenti memikirkannya. Wang Lin diam-diam merenung. Dia harus membuat dirinya memikirkan hal lain. Kalau tidak, pemikiran ini akan mengakar dan membuatnya pingsan. Tidak mungkin, tidak mungkin, tidak mungkin, gumam Wang Lin sambil mengatupkan giginya. Dia menunjuk ke jiwa asalnya, dan jiwa asalnya bersinar terang. Seluruh kuil leluhur diselimuti cahaya yang kuat ini. Dalam cahaya ini, bayangan jiwa asalnya mulai meluas hingga menempati seluruh area. Itu tidak berhenti, itu menyelimuti seluruh kuil leluhur dan meluas ke arah patung leluhur kuno. Di dalam istana, genderang bergema. Ibadah ke-9. Salam, Kaisar. Saat suara anggota si kuno menyatu menjadi raungan yang memekakkan telinga, cahaya yang sangat terang datang dari patung leluhur kuno. Jidu, yang berdiri di langit di samping drum, tiba-tiba menoleh. Dia melihat patung leluhur kuno saat 27 lingkaran cahaya bersinar terang. Pada saat yang sama, sebuah bayangan melebar dan menutupi separuh patung leluhur kuno. Ayah Baptis. Jidu terkejut sesaat dan kemudian matanya dipenuhi keterkejutan dan kegembiraan. Pada saat yang sama, semua orang memperhatikan apa yang terjadi pada patung leluhur kuno. Mereka melihat bayangan ini langsung menutupi patung dan mencapai ukuran yang sama dengan patung. Bayangan itu sepertinya tumpang tindih dengan patung itu, tetapi ketika itu terjadi, penampi Lan leluhur kuno berubah. Sekarang tampak mirip dengan Wang Lin. Ini karena jiwa asal Wang Lin telah meluas dan menutupi patung leluhur kuno. Di langit, Xuan Luo mengungkapkan senyuman bahagia. Dao kuno 3 jiwa terbelah, dia akhirnya berhasil. Aku ingin tahu hadiah apa yang akan dia dapatkan dari leluhur kuno. Di gunung asal, Song Tian, yang tidak menghadiri upacara Jidu, juga melihat ke patung leluhur kuno, dan pemikiran yang sama bergema di benaknya. Keberuntungan macam apa yang bisa dia peroleh dari berkah leluhur kuno, Song Tian sangat menantikannya. Saat semua orang melihatnya, dan bahkan upacara Jidu terhenti, 27 lingkaran cahaya di sekitar patung leluhur kuno bersinar terang dan kemudian terbang ke langit. Lingkaran cahaya membubung ke langit dan riak bergema di udara. Setelah lingkaran cahaya terakhir meluncur ke langit, langit berubah warna. 9 lagu bergema di seluruh kota kekaisaran si kuno. Suara ini luar biasa dan tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Riak muncul dan kemudian cahaya hantu tiba-tiba turun dari langit. Lalu ada seberkas cahaya merah samar yang berangsur-angsur menjadi lebih terang hingga mewarnai langit menjadi merah darah. Ini setetes darah. Setetes darah ini mengeluarkan aura jiwa, dan ketika itu muncul, seluruh kota kekaisaran si kuno menjadi sunyi senyap. Darah jiwa. Di gunung asal, saat Song Tian melihat darah itu, dia terkejut dan memperlihatkan ekspresi tidak percaya.
Itu darah jiwa. 3 tetes darah jiwa dapat menciptakan klan kuno. Dia sudah mendapat setetes sebelumnya, dan sekarang, ini tetes kedua. Xuan Luo menarik napas dalam-dalam. Bahkan dia tidak mengira Wang Lin bisa mendapatkan setetes darah jiwa kedua. Alhamdulillahi jazakumullahu khairo. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.